Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gayu Lintang Putri Kinanti dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi. Yang pertama ialah ada 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi mengenai bidang politik dan ideologi. Yang pertama yaitu demokratisasi, keterbukaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut dijadikan oleh negara adidaya untuk acuan dan standar bagi negara-negara berkembang. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut. Naasnya, ketika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, akan menjadi musuh sebagai negara lainnya, atau makin parahnya dikenal sebagai teroris dunia, serta dapat diberikan sebagai sanksi embargo, yaitu dampaknya konflik dan kelaparan yang ada di negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, karena Indonesia tidak memberikan suku cadang, pesawat F-16, atau bantuan militer lainnya. Karena pada saat itu, Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi-sanksi tersebut tidak diberlakukan oleh negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sehingga negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat dibiarkan begitu saja walaupun melanggar pelanggaran yang sudah ditentukan. Misalnya negara Israel telah membunuh banyak sekali orang-orang yang ada di Palestina dan menyerang Lebanon, tetapi tetap direstui tindakannya oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, isu-isu demokratis sangat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara saat-saat ini. Segala bentuk peristiwa dikaitkan dengan proses demokratisasi. Akan tetapi, proses demokratisasi yang diusung yaitu oleh negara adidaya untuk menyerang dan menekan negara-negara berkembang yang bukan merupakan sekutunya. Akibatnya dapat menimbulkan konflik dan bisa menyebabkan pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan teruji, serta dapat mengelola kepentingan konflik dengan baik. Konflik kepentingan itu sendiri dapat menyebabkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia menjadi pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dapat memperteguh dengan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang mandiri dan kuat, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang seimbang, yaitu dengan cara saling menghargai, saling menguntungkan, dan melaksanakan hak kewajiban masing-masing negara dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus melakukan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dengan arena politik. Yang ketiga ialah melakukan reformasi pada partai-partai politik agar menjalankan kewajiban dan fungsinya dengan baik dan benar. Keempat yaitu memperkuat kepercayaan masyarakat dengan mendirikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang terakhir ialah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.